Hari ini gue udah sama Mbak Nina dan Mbak Angel nih bareng-bareng ke Setnek untuk memasukkan permohonan kepada Presiden sebagai kuasa dari Mas Ziko yang lagi viral. Nah, ada beberapa yang pengen gue tanya sih sebenarnya sama Mbak Nina dan Mbak Angel. Untuk perkara seperti yang sekarang ditanganin, apa ini merupakan perkara pertama atau udah biasa menghadapi melawan negara, menghadapi persoalan negara? Mbak Nina dulu. Ini pertama kalinya sih, Mas. Iya, pertama kali. Ini pertama kalinya. Karena kan ini juga maksudnya dari Ziko ini kan rekan saya sendiri, dan ternyata kemarin ada kasus ini juga. Saya juga kaget ya kemarin dapat kabar, terus ternyata dia minta tolong untuk bantu saya untuk melaporkan gitu. Jadi ya oke deh, saya bantu karena ya ini untuk kepentingan bersama ya, maksudnya buat kedepannya ini kan juga baik ya. Itu aja sih, Mas. Halo Mbak Angel. Ya, ini kali pertama juga. Pertama juga. Sama seperti Mbak Dina. Biasanya? Experience-nya. Biasanya kita di PN sih. Oh, di PN. Ya. Perdata gitu. Perdata pidana. Apa kesan dalam menangani perkara ini? Pastinya ini experience baru ya. Dan juga senang banget karena bisa dilibatkan di kasus yang menurut saya hanya anak-anak muda yang bisa melakukan ini. Karena mungkin kalau misalkan orang-orang lihat lainnya, oh kok pengacaranya baru, pelapornya baru usia sekian. Ada banyak yang membahas tentang usia. Tetapi menurut saya sendiri, kalau misalkan umur 40 atau 50 atau sebagainya, mungkin mereka udah nggak seidealis ini. Jadi ini momentum yang pas juga kalau misalkan dari Bang Ziko sendiri, dari Mbak Nina, dari kami sendiri, memang lawyer-lawyer muda yang masih memiliki, mungkin bisa saya bilang integritas dan keberanian seperti itu. Nah, setahu gue nih ya, kalau dalam hal menangani perkara-perkara melawan negara, itu kan banyak yang selalu nanya. Artinya mereka selalu menganggap bahwa ini suatu hal yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang mengerikan. Dan apakah persepsi itu juga sempat ada di kalian? Sempat sih, Mas, sempat kepikiran karena kan gini ya kita sangat berhati-hati ya kalau untuk urusan masalah melawan negara. Tapi yang jadi satu hal yang jadi perhatian saya begini, saya cukup kemarin ada pengalaman lah ya berperkara di MK, dan itu menurut saya sangat saya sangat menyukai MK. Saya merasa bahwa di MK ini juga masih begitu berwibawanya begitu, dan saya sangat menjunjung tinggi dengan marwah MK gitu loh. Tapi ketika ada permasalahan ini, kemudian kan nanti akan memperburuk citra MK gitu kan. Ekspektasinya mulai turun nih. Padahal sebenarnya saya yakin dengan pelaporan ini bukan berarti kita memperburuk citra ya, tapi justru malah ini memperbaiki. Benar-benar. Dengan adanya berita yang begitu viral, kemudian kita mengambil tindakan tegas ini untuk mencari tahu siapa pelakunya di balik ini semua. Nanti kan setelah ketahuan, kembali lagi lah marwah MK kembali ke seperti semula, karena saya yakin ini pasti hanya oknum, bukan sekelompok gitu kan. Itu saja. Mbak Nina, gimana awal pandangannya dalam hal menangani perkara-perkara seperti ini? Kalau saya awalnya memang takut, tetapi kalau setelah dipikir-pikir sempat takut ya, karena bahasanya kan melawan negara banget ini. Enggak, gambaran takutnya itu apa yang dibayangkan? Takut salah ngomong, takut salah bertindak, takut dengan kekuasaan yang ada. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, sebenarnya kita ini bukan melawan negara, tetapi kita membela negara. Malah memperbaiki sebenarnya. Kita membela negara, kita bukan melawan negara. Karena aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang kita ambil dari rekan-rekan yang lain, bahkan masukan dari ahli-ahli lainnya, kita semua tuh membela agar negara ini lebih baik. Jadi punya negara yang benar-benar negara hukum. Dan sarananya juga sarana yang memang disediakan oleh undang-undang. Benar sekali. Kan? Sebenarnya kita nih membela negara, bukan melawan negara sama sekali kalau menurut saya. Berarti menurut Mbak Angel ini istilah melawan negara salah ya? Istilah melawan negara kurang tepat. Lebih baik istilah membela negara. Selama ini pernah nggak ada ancaman atau intimidasi? Ancaman dan intimidasi tidak ada sih, kalau untuk sekarang ya. Karena saya juga percaya Indonesia ini negara hukum yang pastinya nggak bisa disetir oleh segelintir orang. Agar masyarakat tuh juga percaya juga kan kepada pemerintah, kepada aparat negara dan lain sebagainya. Menurut saya ini salah satu momentum yang baik juga sih untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan juga aparat negara seperti itu. Mbak Nina pernah nggak mengalami
ancaman atau intimidasi? Sejauh ini Untuk perkara sampai hari ini ya, sejauh ini sampai hari ini sih ya alhamdulillah nggak ada ya Nggak Mas ada ya, ya. nggak ada. Kami berharap juga nggak ada karena memang kita melakukan upaya juga sesuai prosedur, sesuai administrasi yang ada, sesuai undang-undang juga. Dan salah satunya hari ini juga kita melakukan upaya administratif itu kan berdasarkan undang-undang juga agar kita juga lurus gitu sesuai jalurnya seperti apa. Nah nanti untuk kedepannya tindak lanjutnya seperti apa kita serahkan kepada pihak yang berwenang itu aja. Berarti ini bisa menjadi contoh lah ya istilahnya untuk lawyer-lawyer muda ataupun untuk anak-anak muda bahwa yang dilakukan ini bukan melawan negara tapi untuk memperbaiki, dan harapannya supaya mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Iya. Untuk Mbak Nina, pesan untuk para lawyer muda. Pesan untuk para lawyer muda, kita semua tahu kalau untuk jadi lawyer tuh gak gampang di Indonesia. Ya. Karena apalagi kalau bukan perintis, artinya kita bukan pewaris pasti sulit. Tapi percayalah, jika kalau misalkan kita benar-benar cinta sama negara kita, entah birokrasinya bobrok atau aparat negaranya ada oknum yang gak benar, kita pasti bisa. Kita harus mewujudkan lah Indonesia ini negara demokrasi yang punya menghargai Pancasila kayak gitu dan nilai-nilainya. Mbak Nina. Kalau dari saya untuk para lawyer-lawyer yang di luar sana apalagi yang masih muda ya untuk hitungan yang seumuran kita lah ya, jangan pernah takut untuk melakukan hal yang menurut kalian itu benar. Karena di sini kami juga masih ya istilahnya masih bau kencur lah ya. Tapi di sini kami berani untuk melakukan ini juga karena kita melihat ada kesalahan, dan yang namanya negara, apalagi kita negara demokrasi, ya memang kita sebenarnya dituntut untuk mengkritik gitu ya. Jadi kalau misal memang ada yang salah ya harus kita kritik, bukan berarti untuk kita terus memaklumi, karena yang namanya pemerintahan yang memang harus kita kritik gitu. Iya. Nah itu jadi untuk para lawyer muda di luar sana, untuk semuanya jangan cuman jangan cuman teori aja matang, tapi kalian juga harus berani melakukan tindakan yang benar kalau perlu diperjuangkan. Dan gue sebenarnya juga cukup seneng loh kalau di dunia tata negara itu sudah mulai ada lawyer-lawyer muda yang mulai. Oke, mungkin itu, makasih Mbak Angel, Mbak Nina. Ikutin terus prosesnya, nanti mungkin akan ada perkembangan-perkembangan baru. Oh ya, kalau nggak salah tanggal berapa Mas? Kamis? Tahu tanggal berapa ya? Oh, tanggal 9 hari Kamis itu Mas Ziko mau diundang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, dimintai keterangannya. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengikuti terus, karena memang harapan dari Mas Ziko sendiri proses ini bisa dilakukan secara transparan. Jadi publik benar-benar bisa tahu apa sih nanti yang ditanyakan oleh Majelis Kehormatan, prosesnya bagaimana, lalu kemudian apakah di dalamnya itu pemeriksaannya terlihat memang berkompeten atau tidak. Nah, itu nanti kita bisa ikutin. Mungkin itu aja dari gua. Ikutin terus channelnya, jangan lupa juga subscribe. Thank you. Terima kasih.